Halo semuanya, kita bertemu lagi masih bersama Miss Dinda dalam pembelajaran PPKN untuk kelas 12. Dan pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang materi yang sama dengan materi-materi yang sebelumnya kita sudah pelajari, yaitu tentang pengaruh iptek dalam kehidupan bernegara. Nah, kalau dalam pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang seperti apa masing-masing dampak positif dari pengembangan iptek, kali ini kita akan masuk kepada topik tentang dampak negatif dari pengembangan iptek itu sendiri. Nah, tetap Miss ingatkan untuk kalian pastikan menyaksikan video ini sampai selesai, karena di akhir video Miss akan menjelaskan tentang seperti apa sistem pengerjaan tugas kalian, dan pastikan kalian tetap mengerjakan setiap latihan yang sudah Miss upload di aplikasi Edmodo dan dikumpulkan tepat waktu. Jangan lupa juga tetap kalian harus membuat rangkuman berdasarkan setiap video pembelajaran yang sudah kalian saksikan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dampak negatif iptek dalam kehidupan bernegara, khususnya di bidang politik. Jadi silakan disimak dan disaksikan videonya sampai selesai. Nah, kita masih membahas tentang topik yang sama dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang pengaruh iptek dalam kehidupan bernegara. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk kepada pengaruh negatif kemajuan iptek dalam kehidupan bernegara. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengaruh positif, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pengaruh negatif dari kemajuan iptek itu. Bicara tentang kemajuan iptek, hal yang paling mendasar dalam iptek itu adalah teknologi. Dan pada dasarnya, teknologi diciptakan untuk memperoleh dua hal. Yang pertama, membawa implikasi positif dalam kehidupan manusia, serta yang kedua, menjadi bukti perkembangan kemampuan dari manusia itu sendiri. Akan tetapi, apabila iptek disalahgunakan, maka akan menyebabkan berbagai dampak negatif yang pada dasarnya dapat merugikan sistem ataupun dapat merugikan fungsi dari iptek itu sendiri terhadap kehidupan manusia. Dan untuk itu, keberadaan media sosial di masa sekarang juga sangat menentukan dampak iptek. Masing-masing dari kita pasti sudah mengenal apa itu istilah media sosial, dan kita semua menggunakannya. Penyalahgunaan kemajuan iptek sering menimbulkan beragam tindakan kejahatan sosial, salah satunya adalah cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya sasaran. Cybercrime merupakan salah satu contoh pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Selain itu, saat ini kejahatan dunia maya sudah banyak sekali terjadi, seperti penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuan identitas, dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam pertemuan kita kali ini, dampak negatif perkembangan iptek yang mau kita bahas yang pertama adalah dampak negatif iptek dalam bidang politik. Kemajuan iptek membawa pengaruh negatif dalam aspek politik. Mudahnya menjalin hubungan dengan orang lain melalui internet membuka kesempatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan guna memperoleh kekuasaan. Dan salah satu dampak negatif iptek dalam bidang politik adalah black campaign atau istilahnya kampanye hitam. Istilah black campaign atau kampanye hitam adalah salah satu tindakan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut, atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon, sekelompok orang atau partai politik pendukung seseorang calon terhadap lawan mereka. Istilah black campaign atau kampanye hitam ini sendiri sering sekali kita jumpai apabila ada situasi pemilu atau pemilihan umum. Pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek politik juga tidak lepas dari dampak globalisasi. Globalisasi meluruhkan batas-batas negara dengan kemajuan teknologi komunikasi, di mana globalisasi juga membawa ideologi asing yang mengancam ideologi Pancasila. Tiap-tiap negara memiliki ideologi yang berbeda. Kita mengenal dua ideologi besar di dunia, yaitu liberalis dan komunis. Ideologi liberalis dianut oleh banyak negara barat, sedangkan ideologi komunis dianut oleh banyak negara timur.
Ideologi liberal mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk serba praktis dan melaksanakan hak tanpa memperdulikan hak orang lain. Indonesia memiliki ideologi sendiri yang menjadi ciri khas kepribadian bangsanya, yaitu Pancasila. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan teknologi yang perlu diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikal dan upaya makar yang menyebar propaganda melalui internet atau media sosial. Kemajuan teknologi juga sering disalahgunakan, misalnya untuk menjelek-jelekkan seseorang dalam sebuah pemerintahan, sehingga muncul berbagai kasus pencemaran nama baik. Kemajuan teknologi juga disalahgunakan untuk memblow up sebuah kejadian secara berlebihan serta menyebarkan berita bohong atau hoaks sehingga merugikan partai tertentu. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita saat ini, sering sekali aspek politik sangat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar atau hoaks dan pada akhirnya mempengaruhi pola pikir dan pola kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, dari masing-masing penjelasan tadi, maka pengaruh negatif kemajuan iptek dalam bidang politik dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai politik. Nilai-nilai politik yang dimaksud dalam hal ini adalah semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, serta gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Dan dampak negatif yang kedua adalah semakin meningkatnya nilai politik individual. Nilai politik individual dalam hal ini juga mempengaruhi kepada kelompok, oposisi, sikap diktator mayoritas maupun tirani terhadap minoritas. Hal ini menjadi permasalahan utama dalam bidang politik ketika teknologi dan ilmu pengetahuan atau iptek disalahgunakan dalam pemanfaatannya di bidang politik itu sendiri. Dan dampak negatif yang terakhir adalah timbulnya fanatisme rasial. Ini merupakan suatu tindakan di mana terdapat diskriminasi yang mengkategorikan etnis, agama, dan juga forum dalam sebuah organisasi. Ini juga menjadi pemicu adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik, di mana kepentingan-kepentingan penguasa menjadi yang utama daripada kepentingan umum. Demikian video pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga setiap yang disampaikan dalam video kali ini bermanfaat dan menjadi ilmu buat kalian semua. Jangan lupa ya, tetap dikerjakan tugas dan juga buat rangkuman catatannya. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap belajar. See you!